Di tengah keheningan malam, di sebuah kota yang mulai beristirahat dari hiruk-pikuknya kehidupan, seorang kurir meluncur di atas sepeda motor dengan satu tujuan akhir, sebuah rumah tua di pinggiran kota. Hendra Birawa, sang kurir, yang memprediksi malam itu akan berjalan seperti biasa, memenuhi kewajibannya tanpa hambatan berarti. Namun, sesuatu yang berbeda terasa sejak ia membaca alamat terakhir pada daftar pengirimannya. Rumah tua itu telah menjadi cerita misteri di kalangan kurir. Mereka saling membisikkan kisah-kisah tentang pengiriman yang tak pernah berakhir dengan baik. Namun, tak ada bukti nyata, hanya cerita yang bergema dari mulut ke mulut. Bagi Hendra, semua itu tak lebih dari sekadar tahayul. Ia adalah seorang profesional, logis, skeptis, dan tak mudah percaya pada hal-hal yang tak kasat mata. Malam itu, jalan menuju rumah tua terasa lebih gelap dari biasanya. Angin yang berhembus menggetarkan dedaunan dan memunculkan suara-suara samar yang tak bisa dijelaskan. Hendra tidak tahu bahwa langkahnya malam ini akan mengubah segalanya. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar loceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang siap menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton! Setelah menghabiskan hari yang panjang mengantarkan paket ke berbagai sudut kota, Hendra merasa lega bahwa hanya ada satu pengiriman tersisa. Namun, ketika matanya menangkap alamat itu di daftar, perasaan lega berubah menjadi kecemasan yang samar. Rumah tua di pinggiran kota, tempat yang selama ini selalu membuatnya bergidik. Ia telah mengantarkan paket ke sana beberapa kali, tetapi tidak pernah melihat siapapun yang tinggal di dalamnya. Setiap kali pintu terbuka, ia menemukan kegelapan yang sunyi, seolah rumah itu menolak kehadiran kehidupan. Cuma alamat, cuma pekerjaan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia mengencangkan jaketnya dan memacu motornya menuju tujuan. Jalan menuju rumah itu melewati area yang jarang dilalui orang, terutama pada malam hari. Lampu-lampu jalan mulai jarang, dan hanya sinar bulan yang samar menjadi penerangnya. Ketika rumah itu akhirnya tampak di kejauhan, Hendra melambatkan motornya. Rumah tersebut tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Jendelanya yang pecah, dinding yang lapuk, dan pekarangan yang dipenuhi tanaman liar menciptakan suasana yang seakan keluar dari mimpi buruk. Dengan enggan, ia mematikan motor dan berjalan menuju pintu depan sambil membawa paket. Namun, saat mengetuk pintu, tak ada jawaban. "Tuan, ini paket Anda," katanya dengan suara yang lebih keras. Masih tak ada respon. Pintu hanya bergeming pelan, seolah menjawab panggilannya dengan ejekan sunyi. Ketika ia hendak berbalik untuk kembali ke motor, pintu itu terbuka perlahan. Tapi bukan oleh seseorang. Pintu itu bergerak sendiri, memperlihatkan kegelapan yang tak berujung di dalam rumah. Rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Tapi logika menahannya di tempat. Hendra berpikir mungkin ini hanya angin. Meski ragu, ia memutuskan melangkah masuk, mencoba menempatkan paket di dalam pintu agar pekerjaannya selesai. Begitu ia menapakkan kaki di lantai kayu rumah itu, pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Bruak! Suara itu menggema di udara dingin dan membuat Hendra melompat kaget. Ia berbalik untuk membuka pintu lagi, tetapi yang ia temukan hanyalah dinding kosong di tempat pintu itu sebelumnya. Tidak mungkin, gumamnya sambil mencoba meraba dinding. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang terasa berat. Meja kecil dengan lilin yang hampir habis terbakar menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di atas meja itu terdapat pena dan kertas lusuh, seolah menunggu untuk digunakan. Hendra mencoba menenangkan napasnya yang mulai memburu. Ia meletakkan paket di atas meja dan berbisik, "Di paketnya sudah saya antar. Saya pergi sekarang." Namun, saat ia berbalik, suara langkah kaki dari lantai atas mulai terdengar. Suara itu sangat pelan, teratur, dan semakin mendekat. Hendra menyalakan senter dari ponselnya, menyorot ke arah tangga.
Langkah-langkah itu berhenti tepat di puncak tangga. Namun, tidak ada siapapun di sana. "Siapa di sana?" serunya, mencoba terdengar tegar. Tidak ada jawaban. Tetapi udara di sekitar terasa lebih dingin, seakan keberadaan tak kasat mata sedang mengawasi setiap gerakannya. Hendra memutuskan untuk melangkah mundur, tetapi sebelum ia sempat bergerak jauh, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Refleks, ia menoleh, tetapi tidak ada apapun di belakangnya. Jantungnya berdetak kencang, dan kakinya mulai bergetar. Langkah-langkah di atas tangga kembali terdengar, kali ini disertai suara pelan yang memanggil namanya. "Hendra!" Suara itu seolah berbisik langsung ke dalam telinganya. Ia mencoba membendung ketakutannya dan mencari jalan keluar, tetapi semua pintu dan jendela telah menghilang, digantikan dinding yang seolah mengepungnya. Ketika ia menyorotkan senter ke atas tangga sekali lagi, ia melihatnya, sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, tetapi tatapan yang tak terlihat menusuk ke dalam jiwa Hendra. "Siapa kau?" Hendra berteriak, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah turun perlahan. Setiap langkah membuat udara semakin dingin. Hendra mencoba bergerak, tetapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat wanita itu semakin dekat. Ketika akhirnya ia berada hanya beberapa langkah dari Hendra, ia tersenyum tipis, senyum yang penuh kebencian. "Kau tidak akan pergi," bisik suara itu, mengisi ruangan dengan keheningan yang memekakan telinga. Hendra merangkak mundur, berusaha mencari jalan keluar. Tetapi setiap langkah hanya membawanya ke ruangan yang berbeda. Ia mencoba membuka gorden, tetapi hanya menemukan dinding batu di baliknya. Ruangan tempat ia terjebak kini penuh dengan foto-foto tua yang dipajang di dinding. Semua foto itu memperlihatkan wajah-wajah yang tidak dikenal, tetapi setiap wajah memiliki ekspresi putus asa. Di pojok ruangan, sebuah buku besar tergeletak di atas meja kayu. Hendra melangkah mendekatinya, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ketika ia membuka buku itu, ia menemukan daftar nama-nama kurir. Nama terakhir di daftar itu membuat tubuhnya membeku. Tertulis namanya sendiri, Hendra Bhirawa. Wanita itu muncul kembali di hadapannya, kali ini lebih dekat. Tangannya yang dingin menyentuh pundak Hendra, membuat tubuhnya lumpuh seketika. "Selamat datang di rumahmu yang baru," bisik suara itu, sebelum kegelapan menyelimuti pandangan Hendra sepenuhnya. Di luar rumah, malam kembali sunyi. Tak ada tanda-tanda keberadaan Hendra. Siklus itu akan berlanjut, seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Di kantor pengiriman, daftar pengiriman untuk malam berikutnya telah disiapkan. Seorang kurir baru melihat alamat terakhir pada daftar dan menganggapnya seperti pengiriman biasa. Rumah tua itu kini menunggu korban berikutnya. Kegelapan rumah tua itu bukan sekadar misteri. Ia adalah penjara bagi mereka yang tak pernah kembali, sebuah siklus yang tidak pernah berakhir. Bagi Hendra, malam itu adalah awal dari sebuah akhir. Bagi yang lain, cerita ini hanyalah sebuah dongeng menyeramkan, hingga mereka menerima alamat terakhir dalam daftar pengiriman mereka.